Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alana minar rasyidin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. وقال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang sangat-sangat berat yang kita hadapi ternyata dimudahkan oleh Allah Ta'ala pada saat tiba waktunya bagi kita untuk beradaptasi. Ketika kita terlahir dalam keadaan kecil, ada orang tua yang merawat. Saat kita mulai beranjak besar, mulai merangkak, kita berpikir bagaimana akan bertahan hidup kalau untuk berdiri tegak saja tidak mampu. Dan terbukti bahwa makhluk yang paling lemah di jagat raya ini adalah manusia. Abilah ini anu engkut balahi kaji inamu, anu manok balahi kaji ijak, yang agak rit anu ticin baipo hek becut. Tapi anu manusia perlu waktu 1 tahun lebih untuk bisa berdiri tegak. Andai kata manusia diserahkan kepada hukum alam, maka sungguh tidak ada seorang manusia pun yang tersisa di alam, karena semua dibasmi oleh makhluk-makhluk yang lain. Ejak kami landuk ipok kedanyo, ejak rimung ikap kedanyo, ejak atai do kedanyo. Untunglah Allah Ta'ala tidak menciptakan kekuatan manusia pada fisiknya. Maka kita tidak diarahkan di dalam Islam untuk berbangga-bangga dengan kekuatan fisik. Abid tegak latihan tinju, ternyata masih kalah kuat dibandingkan sepupu dekat kita yang naik saya. Monyet nyan hana ikut game, hana ikut fitness, hana latihan kungfu. Tapi draw beliau nyantik bertalu 2 draw manusia petinju kelas berat. Makanya anak pun tidak pegang-geng rawa. Manusia tidak dirancang untuk menjadi kuat secara fisik. Kita dirancang untuk menjadi kuat di bidang pemikiran. Maka alhamdulillah Allah Ta'ala muliakan manusia apabila dia isi pemikiran tersebut dengan hal-hal yang benar. Bahkan malaikat pun Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam. Mulialah orang-orang yang berilmu. Maka syukur kita kepada Allah atas nikmat yang demikian rupa. Selawat salam kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna tentang nilai-nilai kemanusiaan. Beliau bukanlah makhluk yang paling ideal, tetapi beliau adalah manusia yang paling ideal. Ideal tersebut tidak seperti gambaran di dalam benak kita, raja yang terlahir dari keturunan raja dan orang kaya yang terlahir dari silsilah orang-orang kaya,
Tetapi ideal di dalam Islam adalah orang yang berjuang merangkak dari nol untuk membentuk karir dan kemudian menunjukkan prestasi. Maka Nabi tidak mewarisi kebesaran nenek moyangnya sebagai raja-raja. Nabi tidak mewarisi kekayaan orang tuanya sebagai konglomerat, tetapi beliau besar dan lahir belajar untuk mandiri, dan alhamdulillah beliau berhasil. Maka ini sebuah pengajaran penting di awal pertemuan, khusus bagi kita masyarakat Aceh Besar, karena kita harus mengakui, suka tidak suka, terlilit di dalam kebesaran nama orang tua. Jarang sekali warga masyarakat kita yang tumbuh sendiri, biasanya tetap bagian Pulau Sakau Renci. Ini tanya cinta tanah air melepah juga. Hanam tak tahu. Hana lepah, Mubanda Acehnya berteror raya lepah yang berbeda. Tidak kemana-mana. Apa dampaknya? Dampaknya adalah pembicaraan kita hanya seputar apa yang kita lihat. Ujung-ujung itu bit asal ho. Lalai bata peluk-peluk atau tunduk ipu-peluk legok. Habis. Maka Rasulullah teladan sempurna. Beliau tidak warisi kebesaran orang tuanya karena orang tua beliau tidak sempat menjadi besar, karena konon Abdullah meninggal dunia tanpa sempat bulan madu yang kedua. Nyan Abdullah yang Nabi, bukan Abdullah yang berkabar beliau. Nyan Bapak asisten berangkap sebagai kepala dinas Sekda Aceh Besar saat Bapak Sekda sedang menunaikan ibadah haji. Tidak ada kebesaran. Tetapi ternyata setelah beliau meraih kebesaran, yang beliau lakukan adalah menyebarkan prinsip kebesaran itu kepada orang lain dengan satu ungkapan kalimat yang paling sederhana. Man tawadha'a li ghaniyyin dhahaba thulutha dini. Barang siapa yang bersikap tawadhu', merendahkan diri kepada orang kaya disebabkan karena kekayaannya, hilanglah 2/3 agamanya. Kehormatan adalah saat mampu tatangah ulai wa titadang ini kelugak. Hana mentukui karena kita merasa inferior sebagai orang yang terjajah, karena ada orang yang lebih hebat di atas kita. Tapi berdiri tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Nyan ada ukiban kiri danyo tetap akan terhormat. Maka Rasulullah ajarkan prinsip ini, jangan memperbudak keturunan kalian. Maka Nabi melarang menikahi para budak orang lain, tapi silahkan nikahi budak sendiri, agar nanti saat anak lahir dari rahimnya, budak ini akan naik derajat menjadi ummu walad, tidak lagi diperjualbelikan, akan merdeka secara otomatis saat majikannya meninggal dunia. Hancur tajak belamit-lamit anut bedanya. Benar kehormatan, berterhormat. Tapi kehormatan tersebut pelan-pelan mulai sirna dari daerah Aceh Dayu yang dulu kita berbangga. Nah hak embung begitu. Jadi mentena baju-baju hak embung, tapi mulai tergerogoti sedikit demi sedikit. Maka bila kita perhatikan jalan darat dari Aceh lintas timur dan lintas barat, Aceh Besar bisa sedikit berbangga. Bahkan kalau Bapak dan Ibu memperhatikan jalur sepanjang jalan, yang mulai dari Aceh Temim sampai truk perbatasan Aceh Besar dengan PD, jalan itu tidak steril dari barikade, puduk drum pada ngarat lagi kedekah. Untuk masjid, untuk daya, untuk lembaga pendidikan, untuk kegiatan pedang drum. Tajak Barat mulai dari Trun, Gunung Paro dan Gunung Pulu, kata Gunung Prute, kam rompok lambureng jak pedang drum mati jalan. Sepanjang jalur Aceh Besar, alhamdulillah steril. Tinggal di ujung-ujungnya, kilometer 57 jepat di Lepung, jepat di Long, dengan kilometer 75 jepat di Karya. 57 dengan 75 bahaya anak. Minyak berarti ciyak dia. Metulih kilometer 57 ngelangkah pada 20 meter itu meropok dromnya. Tajak ke timur, terlingka sare meropok kilometer 75 muwe betul meropok dromnya.
Maka Aceh Besar punya kesan pembukaan dan penutupan. Menan pun kita mau merumpok, habis bit-bit merumpok je tak apa. Tengah-tengah kosong. Yang sudah tabiat. Maka menacik kehadiran malamnya, ilikut punuh, ilikut punuh, tengah-tengah kosong. Aceh kamu tak? Yang kita dah tanya Aceh Raya. Tong kosong nyaring bunyinya. Yang kait terjaga Abang Sabah yang rela bawa cucu. Kenapa? Karena ada satu dua orang pihak yang tidak kita tertibkan dan itu sangat merusak. Kenapa? Islam mengajarkan kehormatan. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tidak perlu menjadi kaya untuk terhormat. Tidak harus menjadi hebat untuk dimuliakan. Asal kita mau berbagi dan memberikan manfaat, asal tangan kita di atas, insya Allah seketika menjadi terhormat. Baik tajam dalam hilau dengan timku pandai kemuliaan kau. Coba ambil peluang untuk memberi. Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun li ahadin illa rafa'ahu Allah. Tidaklah ada sedekah yang akan mengurangi harta. Hana orang bak sedekah je berkecil. Orang yang galak sedekah makin le sedekah makin kaya. Tidak ada seorang hamba pun disebabkan oleh sifat pemaafnya kecuali pasti Allah akan tambahkan kemuliaannya. Dan tidak ada seorang pun yang bersikap tawaduk, rendah hati terhadap orang yang lain kecuali pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Diangkat oleh Allah. Maka hanya ada tetap sok-sok kedudukan kita sudah jelas. Tapi kalau ingin mengubah kedudukan, syarat utama adalah memberikan manfaat. Tekedi karena katanya gatin Batabah Urau berpakat di rombongan rakan-rakan jak melakukan perjalanan motor. Karena mungkin tanya gatin mata, pegah di urung motor, iran teku duduk di kota ban tirap. Kan bangku tempe ban tirap gitu. Gitu. Tapi kalau ingin mengubah nasib, Anda tidak perlu berjuang keras, hanya tinggal menunggu waktu singgah di warung yang terdekat. Ahwate tupe kahek kepakat peyuh bawarung JI pajuh bu. Tolong usahakan menjadi orang yang pertama membayar semua tagihan. Mutam-mutam dejak di bakasir. Netanya bakasir, bang. Nyan makanan yang pajuh di urung tumbun-tumbun kayanya belum. Bayar. Nyan duk pajuh bu saja. Saat mereka akan pamit kau kasir, dek, cikira apa dulu pada kamu? Kasir ini akan menjawab, Pak, kalau kebayu dia orang ngatin pijutnya. Apa yang terjadi? Menang tarik motor tegotuk, kepegah dia orang bawa randu uku kena tupi. Orang yang bersedia memberi akan dimuliakan. Maka tradisi kitanya di Aceh, tajak menjamai barang gaho barang gapat bak sabah rumah bacut barang tertiji karena nanek mit tiro dua di rumah yang akan bersuka cita dengan tentengan ini. Tiji-tijinya yang kedua yang lebih melepah bawa bagi tijinya. Hana perlai mahai datang bacut jut megeluk yang penting tetamong berharga nah hak embung bacut nah budabah. Tapi ketika orang datang tanpa membawa sesuatu, bagi tuan rumah tidak ada masalah. Tetapi yang datang merasa tidak punya harga dirinya. Maka Rasulullah ajarkan kemuliaan. Jangan merendahkan diri di hadapan orang kaya hanya karena kekayaannya. Merendahlah di hadapan orang-orang yang berilmu dan yang mulia karena kemuliaannya. Mulia karena usia dan mulia karena ilmunya. Maka Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Bukan karena Nabi Adam lebih kaya, tapi satu saja, Nabi Adam lebih ilmunya. Dipegat perlombaan oleh Allah Ta'ala. Wahai malaikat, kalau kalian menggugat proses penciptaan Adam, tengok dia pegat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha.
Maka Allah ajarkan Adam semua nama benda yang punya nama sampai hari kiamat. Terus HP-nya akan kuruna oleh Allah pada Nabi Adam. Baik tadi fikir Adam baru ya. Dari masa Nabi Adam kagum kuruna pada Nabi Adam nyo nanti HP wahai Adam. Barulah kemudian Allah tayangkan di hadapan malaikat. Wahai malaikat, beritahukan kepadaku nama benda ini. Tahu malaikat. Dia jawab tu, ya Allah, benda itu namanya HP. Nabi Adam ketupunya HP, malaikat ketupunya HP. Tapi Allah lanjutkan pertanyaan, wahai malaikatku, kalau benda itu namanya HP, mereknya apa? Tegang malaikat. Mereka menjawab, la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak tahu kecuali sebatas yang telah diajarkan. Allah panggil Nabi Adam, Adam, ambihum bi asma'ihim. Beritahukan mereka nama benda-benda ini. Nabi Adam sama pengajaran dengan malaikat. Wahai Adam, ini HP. Wahai malaikat, ini HP. Mana kelebihan Nabi Adam? Ketika kepada Nabi Adam dikurun oleh Allah, wahai Adam, nyaw HP, ditanya oleh Nabi Adam, ya Allah, menyanyian HP ku merek ini. Samsung bukan Allah. Menyanyian Samsung pun sendiri, Galaxy. Apa kelebihan je? Jet memfoto selfie, jet FB, jet chatting gitu nak. Malaikat baca berkata Allah, wahai malaikat, nyaw HP. Nggih, betul. Selesai. Tidak ada rasa ingin tahu untuk menggali. Maka saat ditanyakan kembali, nyaw punan, malaikat tahu menjawab HP. Waktu ditanya oleh Allah, apa merek je? Malaikat menjawab, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kamu hendak tepu kecuali yang berguna pada. Maka pada saat Nabi Adam ajarkan malaikat, jadilah Nabi Adam asisten dosen sebagai guru yang mengajarkan malaikat. Di akhir pertemuan, sujud kepada Adam. Nyanyi lagu sujud pada makhluk. Pecikkan la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Jangan kalian sujud menghadap matahari, jangan sujud menghadap bulan, tapi sujudlah kepada Tuhan yang menciptakan mereka semua. Ulama berpegang ada kemungkinan makna sujud tidak seperti sujud yang kita bayangkan. Kita sujudnya sambil berkamu pingkuin pilih meyu. Truk bak kaya sujud boleh nyanjik. Maka malam Lailatul Qadar pegang nak bak kaya sujud. Karena bak kaya sujud ke arah barat, oleh urang-urang Tuhan kita secara adat dipegang hanjut tak pula bak kaya raya yang menghadap ke barat punya rumah kita barat. Bahkan malam Lailatul Qadar sujud bak kaya habis rumah. Teruk bak kaya dapat sah sujud lagi bayangan kita manusia sujud. Sujud kayu berbeda dengan sujud manusia. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi rabbihim walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada makhluk di langit dan di bumi kecuali pasti bertasbih memuji Tuhan mereka. Tetapi kalian tidak faham bahasa ucapan mereka saat bertasbih tersebut. Kita nyata meratib la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pelan-pelan. La ilaha illallah. Semakin trip dan meratib, temponya semakin meningkat sampai truk bau ujung hanya jelah leh pada dengar. La. Oleh orang yang jak bau ujung mentang itu benak tu pergi bedah wayang. Islam memaafkan zuh terbawa oleh perasaan. Dalam satu riwayat dari Imam Bukhari ditafsirkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Saya baca di dalam kitab beliau Al-Hajjus Sari fi ahadits sahih al-Bukhari. Beliau bercerita tentang sebuah peristiwa. Diceritakan di Rasulullah, ada seorang Bani Israel melakukan perjalanan menempuh padang pasir, hijrah. Padang pasir tantangannya. Dia bawa kenderaan seekor unta, di atasnya ada bekal pakaian, itinan makanan, itinan minuman. Leher pura kal gejak pada tengah padang pasir, hana lemah ujung lam. Oleh karena kelelahan di dalam perjalanan, geden ke sebuah tempat tanpa sempat menambatkan untanya dan dia tertidur. Tengok menan gadau jaga dan tiba-tiba kekalan unta hana libatan.
makanan atau unta, minuman atau unta, pakaian atau unta. Ho dia kalan hana lemak. Akhirnya Bani Israel ini mengambil kesimpulan, daripada lenjak turut handruk truk berikut ataupun len maju handruk truk uku merompok malaikat maut, bahlun di tina tiga tu kejap malaikat maut yang terdatun. Atau kejap uku pergi mati berikut mati, bahla mati kirang Apa yang terjadi? Menang jaga tiga tu, tiba-tiba tekalan unta lagi sudah memiliki lengkap dengan semua bekalnya, makanan lagi sat, minuman lagi sat, pakaian lagi sat. Orang yang sudah putus harapan dari kehidupan tinggal gepreh malaikat maut, tiba-tiba terlihat harapan hidup kembali, bahagia melepah raya hati. Sedemikian bahagianya sampai terucap kalimat yang terbalik, Allahu anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Nyandung bahagia tu. Nyan pertih lagi tanya dia Aceh dalam tsunami dia nyan gaduh tu. Tiba-tiba sebuah saat merompok dengan anak nyan kerayu. Nyandung bahagia anak berpegah tu bagi tanya ayah dan tanya Tuhan dan dia ni. Nyan sanghi bahagia orang tapak tu cuma muka tu. Tapi apa yang terjadi? Kalimat yang terbalik dari hamba ini diabaikan oleh Rasulullah dan dibuat penjelasan. Wallahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi min hadzal rajuli bi rahilatihi. Allah Ta'ala lebih berat gembira dan sukacita menerima taubat seorang hamba yang bermaksiat dibandingkan orang ini yang selamat dari kematiannya. Nyandum Allah Ta'ala buka pintu taubat. Tiba-tiba kejap kira dua tengku dan ustaz merompok dengan orang mabuk bengah teput kira 5 sesuai dengan waktu solat. Merompok pada yang semajik Abu Tengku Ustaz Ilan tidak taubat. Pada syarat hana letak Abu Cemajib arak surah 5 pada mereka dari banyak sampai orangnya Allah hana terima taubat kita. Pertanyaan ni, Allah Ta'ala yang Yahwa ni, Allah tidak pernah menutup pintu taubat untuk hamba yang bersedia taubat kecuali orang yang mempersekutukan Allah Ta'ala. Makanya kasus ada orang yang salah ucap karena zuk terlalu gembira, maka na urang meratib sampai zuk dahok berpegah ke orang Aceh, dimaafkan kesalahan. Yang hanik terfikir nada tu supi mentang ego sah ikina kai go tujuh itengku yang pimpin mentang selo-selo mentang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namamu ikut ke grup-grup la ilaha illallah. Awai lo pengenyan negerimu. Tidak boleh mempermain-mainkan kalimat suci. Maka kita memuji Allah dalam nada kesyahduan. Kita bersolawat kepada Rasulullah di dalam kesyahduan. Baik medut nyawa tetan selawat Rasulullah terkejut Rasulullah. Terketina kemudian ya Sallallahu ala Muhammad. Terkejut Nabi. Etika sopan santun ketika memanggil harus yang itu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Ya mana tu tahu? Yang dalam yang mengancam tadi. Ya Maulana ya Habibi nepreh kamo bauleti menantru ku gancang tu menyohan nepreh oh ya Muhammad tentang Muhammad ada wajib terkedina Nabi ni ku dibanjar bukan menyohan nepreh gebedah Nabi ketumpang ki nak ku preh pakai maik sopannya. Maka oleh orang-orang yang paham kalimat dan tata bicara digantilah ungkapan ini ya Maulana ya Habibi nepreh kamo bauleti titi halus lagi tajam mesir tapak gaki. Dihilangkan nada ancamannya. Ini hanya ngomong Nabi dia ancam nyandung geng Aceh. Maka ini persoalan zuk di dalam berbahasa. Makanya
kita bersolawat salam kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadikan dirinya sebagai sosok yang paling ideal untuk manusia, sebagai al-insan al-kamil yang dibahasakan oleh seorang ulama di Arab Saudi di dalam kitab yang langsung beliau berikan judul Muhammad al-insan al-kamil. Beliau ceritakan kesempurnaan nasab beliau, diceritakan tentang kesempurnaan fisik beliau, diceritakan kesempurnaan akhlak dan adab beliau, diceritakan kesempurnaan pergaulan beliau, sampai semua sisi kehidupannya adalah sempurna. Maka Muhammad adalah teladan yang paling sempurna bagi manusia. Selawat salam kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kita semuanya yang istimewa, penghormatan kita kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Sekda Bapak Abdullah, asisten 1, yang telah menyampaikan sambutan tertulis dari Bapak Bupati. Kita sangat berbahagia bahwa Bapak Bupati baru saja pulang dari Tanah Suci. Keinginan beliau untuk bergabung sangat tinggi, tetapi keinginan orang yang mempersetuju beliau lebih tinggi lagi. Dan itu pun patut dan sangat wajib untuk dimuliakan, karena saling memuliakan adalah tradisi yang luar biasa di dalam Islam. Maka mudah-mudahan perjalanan haji beliau menjadi haji yang mabrur dan menjadi pemimpin yang baik, yang takut kepada Allah dan cinta kepada rakyat. Juga penghormatan kepada unsur Forkopimda Kabupaten Aceh Besar, para kepala dinas yang sudah berhadir. Teristimewa penghormatan kita kepada bapak-bapak para wakil rakyat DPRK dan DPRA dari utusan Aceh Besar yang juga berkenan meluangkan waktu hadir di majelis ini. Penghormatan kita juga kepada guru kita bersama, Menteri Agama Aceh Besar, Kepala Kantor Kementerian Agama, kakanda saya. Kami ini mempunyai latar belakang dan kesamaan. Kami tinggal di Aceh Besar tetapi berasal dari ABG, Awak Belah Deh Grude, dari Aceh Selatan, kemudian tinggal di Aceh Besar, dan kami berdekatan. Beliau di Tungkuk dan saya di Cot Turun. Cuma beliau belum Cot, Menteng Lam. Kalau saya sudah Cot, alhamdulillah. Juga penghormatan kepada Bapak Kapolres atau yang mewakili Muspika Kecamatan Montasi yang sudah berhadir, para camat, para tamu undangan, para alim ulama. Penghormatan kita kepada Imam Cik beserta unsur dan pengurus BKM Masjid Al-Jihad Muntasik yang sudah dengan lapang hati memfasilitasi terlaksananya kegiatan peringatan 1 Muharram di Kabupaten Aceh Besar dengan mengambil tempat di lokasi pekarangan Masjid Al-Jihad yang alhamdulillah sangat asli dan sangat luas ini. Sebagaimana penghormatan kepada hadirin dan hadirat yang sudah berkenan meluangkan waktu berada di dalam ruangan sekitar pagar Masjid Al-Jihad untuk mengikuti prosesi peringatan Tahun Baru Islam yang juga turut disiarkan oleh Radio Republik Indonesia program 1 dan 4. Mudah-mudahan siaran ini tersampaikan dengan baik, ada ilmu dan hikmah yang dapat kita petik. Maka penghargaan kita dan penghormatan juga kepada para pendengar di rumah-rumah dan dimanapun berada. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, malam ini bukan lagi menyambut karena memang 1 Muharramnya sudah masuk. Iluk matauro menutuput nyoka tanggal 1. Makanya tahun baru Hijriah sulit untuk diperingati dengan meriah karena berganti tahun bertepatan dengan terbenam matahari. Beda dengan tahun baru Masehi. Iganto tahun, iganto bulan, iganto uro, pok 0000 tengah malam. Wate urang lain hanabut awalnya itu banyak mokro. Iyuk trompet, igrup grup tejo lagi urung pungong.
Tidak mungkin tahun baru Hijriah kita peringati demikian. Bahkan masuk tahun baru saat terbenam matahari, di saat itu berkumandang azan, nyam nyuta tujit tiup trompet, habis itu pukriah. Tapi tahun baru Masehi jam 00.00 tengah malam, hana boleh orang habis dengan tu. Pegat Tegaru. Tapi luar biasanya tahun baru Islam ini kita tidak bisa dibodoh-bodohi oleh orang lain. Tapi tahun baru Masehi kita bisa dipahak-pahakkan oleh orang lain. Kenapa? Karena tahun baru Islam ditandai oleh terbenamnya matahari. Tahun baru Masehi dengan pergerakan jam di tangan sendiri. Tapi luar biasa di Bandung manusia cerong bak malam tahun baru Masehi bangai pemendung. Lupa bahwa pada jam itu ada tombol untuk memutar jarumnya. Lepas khabar bagi perhentuk berdualah gemenjaga malamnya. Maka di semua tempat yang saya kunjungi, saya ajarkan dan saya sosialisasikan, kalaulah malam ini 31 Desember selesai solat Isya, sebelum jamaah bubar, imamnya berikan instruksi, tolong kepada para jamaah baik mikebit iler nutulung putar jarum jempoh kiblah lewat 50 gulung. Ada jenis itu menan ke kiblah 50 gulung, hidup mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoi, tengah malam awak tengok jom kan selesai peringatan tahun baru. Tapi Bang Bandung tua bahawa jarum jam tangan itu ada penyetelnya. Sabar kita menanti sampai jam 12. Tengok Mahdi jaga. Hanya sekedar untuk upload di media sosial. Tadi malam saya begadang selama 2 tahun. Dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Tadi malam saya makan bakso selama 2 tahun. Mulai makan tahun 2019 selesai tahun 2020. Ilah pun itu. Maka Islam mengajarkan kita kepada aturan benda-benda langit. Ada ilmu falak. Itu yang menjadi petunjuk bagi kita di dalam menentukan jadual dan hari-hari. Allah berikan pengajaran tersebut dengan sangat baik. Maka keistimewaan inilah yang kemudian diijtihadkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Bahawa dia tulis surat dinas kawah urau. Ditanyanglah oleh Sayyidina Umar kepada asisten pribadi beliau, hai, penanggai uronya. Asisten ini menjawab, wahai Amirul Mukminin, uronya tanggai sekian bulan sekian tahun dari wafatnya Rasulullah. Terdiam Sayyidina Umar, ingat katanya, Islam sudah maju, peradabannya sudah hebat, kekuasaannya sudah sangat luas. Tapi ternyata umat Islam masih pegang tradisi kalender jahiliyah, tidak pernah berubah. Saya tidak akan selesaikan tanda tangan ini sebelum umat Islam punya kalendernya sendiri. Maka diadakanlah sidang paripurna untuk menentukan kalender umat Islam. Tamam sidang paripurna, Bandung anggota dewan hadir, hanya yang absen. Ditanyakanlah, fraksi pulan coba berikan usulan, pajan terpegat tahun pertama Islam. Ada yang sarankan, wahai Amirul Mukminin, kita jadikan tahun pertama dalam Islam adalah tahun lahirnya Rasulullah. Bangkit Sayyidina Ali diinstruksi, wahai Amirul Mukminin, kalau kita umat Islam mengambil tahun lahir Nabi sebagai tahun pertama Islam, yang itu kim orang Nasrani. Islamnya ciput tidak ada kau. Itanya tahun pun lahir Yesus, jawabnya tahun pun lahir Nabi Muhammad. Ciput tidak ada apa. Batal usulan ini. Maju fraksi yang lain. Menurut kamu, kami sarankan sedapat mungkin tahun pertama dalam Islam kita ambil saja tahun wafatnya Rasulullah. Beda dalam Sayyidina Ali. Manyuk ni tak bu. Tinggal balik-balik kata kau. Gap icok tun lahir, tinjau tak cok tun mati. Kau pendapatnya. Maka duduk dalam dewannya cip-cip kokoh dah kau. Ibadah yang lain. Yang lainnya hana li usulan. Karena kalian dua-dua orang jok usulan bandual kau di sini hari, kebedah orang yang kelai apa usulannya? Menyanyi salah je hana betul cik pegah kata. Maka tetap kesimpulan sebuah rapat yang banyak bicara dapat tugas. Maka kalau ingin aman dalam rapat, cibek rumah kawan.
Taduk mata kau tak tengok-tengok. Makin le tak pedah apa, makin le tukar kena. Nya masalah kuah belakang tengah kiban. Menurut Pak Ketua, menurut le akan jadi terang dulu. Nyan rahasia rapat. Akhirnya tak pedah apa itu juga. Maka ditanyakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, menurutmu bagaimana? Maka berdirilah Sayyidina Ali. Apa kata beliau? Semua Nabi lahir kecuali Nabi Adam. Semua Nabi meninggal kecuali yang belum meninggal, Nabi Isa dengan Nabi Idris. Maka saya sarankan, jangan lahir, jangan meninggal. Kita ambil sebuah yang istimewa di dalam Islam, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali diam untuk memberikan ruang orang menginterupsi. Ibadah pada orang balah interupsi. Wahai Ali, kalau anda tolak pendapat kami untuk Nabi Muhammad lahir sebagai tahun pertama, Bandung Nabi lahir. Anda tolak pendapat kami Nabi Muhammad meninggal sebagai tahun pertama, Bandung Nabi lebih umum. Sekarang kami tanya kepadamu, apa bedanya Nabi Muhammad hijrah ketika semua Nabi juga hijrah? Nuci tunjuk kira Nabi yang hijrah. Semua Nabi hijrah. Nabi Adam hijrah dari langit ke bumi. Nabi Isa hijrah dari bumi ke langit. Nabi Ibrahim hijrah, Nabi Sulaiman hijrah, Nabi Daud hijrah. Semua Nabi hijrah. Kata Sayyidina Ali, benar, semua Nabi hijrah. Tapi tidak ada momentum hijrah yang menjadikan dakwah itu bangkit kecuali hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ledekan hijrah pada berapa umat? Tidak bangkit untuk membuat sebuah kekuasaan di negeri yang beliau datangi. Tapi ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau menjadi penguasa di Madinah. Orang yang bersama beliau menjadi penguasa turun-temurun di semua dinasti Islam. Maka yang hebat bawahnya adalah pendapat Sayyidina Ali ini kemudian diketuk palu. Jadilah tahun hijrah Nabi sebagai tahun pertama di dalam kalender Islam. Karena peristiwanya hijrah dinamakanlah tahun Hijriyah. Karena Nabi Isa lahir dipegat tahun pertama, maka tahun mereka itu disebut milad, kelahiran. Dinamakanlah miladiyah. Tapi ternyata di Indonesia dan di Aceh kita alergi dengan kata-kata milad dan maulid. Kita kemudian mengadopsi kosakata Natal. Makanya sekarang ada banyak universitas di Aceh mengadakan Natal. Unsyah mengadakan Natal, Dies Natalis. IAIN UIN mengadakan Natal, Dies Natalis. Semua Natal. Kita alergi yang bau-bau Arab, yang bau-bau Barat terima, yang bau Yunani diterima. Kalau tidak terima maulid dan milad, maka jangan terima bahasa yang lain, kembali kepada bahasa Indonesia. Hari lahir ataupun hari ulang tahun, jangan pakai Natal. Nyo persoalan paling raya di Nangrau kita nyo adalah masyarakatnya tidak berbangga dengan budayanya sendiri. Kita paling malu dengan budaya sendiri. Padahal tidak ada bangsa maju di dunia ini kecuali bangsa tersebut berpegang pada akar budayanya. Inggrisnya menyatakan bak petadunya hanya lebih raya bak pelukai. Tapi ia kuasai dunia sehingga bahasa Inggris menjadi bahasa nomor 1 di dunia. Nangrau pelukai. India, mecijak toh Nangrau yang hanau India klaim. Kalau anda terbang dengan pesawat, setiap bandara yang ada transit anda akan lihat wajah orang India. Sampai ada orang paling kaya di dunia pun dari India. Yang paling kecil pun India. Mukesh Ambani, kaya raya. Budaya mereka dipamerkan. Luar biasanya budaya mereka itu diserap. Maka orang Aceh pun, orang Indonesia pun, orang Melayu pun ikut berpakaian seperti pakaian India. Oh, uroraya tanya uputan ketika lalu inang pakai sari gitu. Tapi budaya Aceh tidak diserap di sini. Budaya India diserap di sini. Kita berbangga-bangga dengan pakaian mereka. Cina, mana negara yang tidak dikunjungi oleh Cina?
Tapi yang luar biasa dari bangsa besar ini, mereka tidak lupakan akar budayanya. Orang India barangga ho kejak tetap kush-kush hodahi hantu. Orang Cina barangga pa kejak terus upakan penayung tetap cincua bahasa Cina hana kata. Orang Aceh Mesaho hana lepas bahasa Aceh kata. Iya montasi mak piung cik cekeung nek tu lawung. Mari bahasa Indonesia. Entah apa entah. Hanya pada dengar. Maka kita berbangga melihat betapa Sumatera Barat, untuk ukuran Indonesia, Sumatera Barat menguasai semuanya. Ho yang tajak na warung Padang. Dan luar biasanya mereka bukan hanya tulis warung Padang, ngongon lukai kubur yang gelap waktu. Ngongon lukai kubur gelap waktu. Mereka yakin dan percaya pada budaya sendiri, maka mereka diterima. Bahasa mereka diterima. Masuk dalam sinetron bertutur dengan bahasa Padang, kita yang dari Aceh faham. Tapi cik pegat sinetron pakai bahasa Aceh tu agak mumam kau. Kenapa? Karena bahkan orang Aceh pun tidak berbangga dengan bahasa Aceh ya. Maka sudah sejak lama, ketika saya ingat waktu itu Pak Hasbi Abdullah menjadi ketua DPRA, saya hadir acara Persiju, beliau akan berangkat haji di masjid dalam komplek DPRA. Saya tanya di dalam kesempatan tausiah tersebut, apakah tidak mungkin di Aceh ini oleh Pemda Aceh, gubernur dan jajarannya membuat sebuah peraturan bahwa satu hari dalam sepekan di Aceh para pegawai memakai pakaian tradisional Aceh sesuai kabupaten dan kotanya. Yang gayo pakai kerawang gayo, yang Aceh pakai baju teku umang mempiak betul, yang Minang pakai baju cunya adil. Saya sarankan itu sudah sekitar 7 tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Tidak ada satu daerah pun yang bergerak. Maka saya ingatkan kepada pegawai saat itu, tapi sebelum kanun ini disahkan dan disosialisasikan, jangan dulu sangat bersemangat besok datang ke kantor dengan baju Teguh Umar dan rupiah mempetung. Kenapa? Anda akan bermasalah dengan satpam. Betul satpamnya belum kawin mesti rayaan buat. Sang cok belum kawin lagi cok bajanya. Kita tidak punya kebanggaan dengan akar budaya kita. Barulah dalam 2 hari terakhir tadi ngojek Pak di Aceh Utara di Lok Semawe oleh wali kotanya menyarankan 1 hari dalam sepekan bertutur dengan bahasa Aceh. Nota dinas pun surat-surat bahasa Aceh. Mumah mudah mudahan Aceh. Ratu Atut dulunya di Banten mewajibkan hari Rabu harus berbahasa penajik Sunda. Bahkan forum internasional pun boleh komitmen berbicara bahasa Sunda. Hana mupum dulu Inggrisnya bubek. Tapi tidak ada momentum ini. Ketika saya hadir ke Sinabang, waktu itu Pak Ariswan NS sebagai bupatinya, saya sarankan supaya tidak ada orang yang kemudian mencari celah lolos pegawai di daerah yang lain numpang lewat saja. Maka buat syarat bahwa yang ikut tes pegawai di satu daerah harus paham bahasa daerah tersebut. Menyo kena lewat Tinabang, du Tinabang bedret, mari ke bahasa Tinabang, menyo kalancar silahkan lewat pegawai dari sini. Kenapa? Karena Anda akan mencintai budaya kami. Kena lewat Aceh Raya, berfasih bahasa Aceh Raya, berkamkum, lagi berkamnya. Kenapa? Karena orang yang tidak belajar budaya daerah tersebut, dia tidak akan mencintai daerah tersebut. Datang hanya sebagai penjajah, bukan datang sebagai salah seorang warga. Tapi bahkan orang barat penjajah Belanda yang datang kemari, ketika mereka mencintai budaya negeri ini, mereka memberontak terhadap kerajaannya sendiri. Ketika ada orang-orang dari Inggris datang kemari, dari Portugis datang kemari, dari Belanda, dari Jepang datang kemari, dijajah nang ronyo. Tapi ketika 1-2 orang di antara mereka menyerap budayanya, maka mereka mencintai negeri ini. Berkawin dengan orang Indonesia, beranak pinak di Indonesia. Bayangkan, tentara elit sekelas Kopassus, ternyata yang mendirikan Kopassus itu adalah mantan tentara Belanda. Tentara paling elit di negeri ini. Itu adalah bekas latihan dari seorang tentara Belanda. Kenapa kita tidak curiga? Karena dia sudah mencintai negeri ini, bertutur dengan bahasa Indonesia, makan makanan Indonesia, dan menikahi wanita Indonesia. Maka di dalam Islam, kita tidak dikenal asoluk berdasarkan kelahiran. Dimanapun kita bertempat tinggal dan mencintai tanah dan negeri tersebut, kita adalah warganya.
Maka yang sulit bagi kita di Aceh sekarang untuk maju dan berkembang adalah faktor primordial itu yang sangat kurang. Itanya hanya mencintai nangrau tempat tamu dek, walaupun udep itu menyalur dari Aceh Selatan tetap ke diri Iwo. Tapi bayangkan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau menjadi presiden di Madinah, tapi tidak digugat oleh seorang pun warga Madinah. Kenapa? Tidak ada APBN Madinah disisihkan ke negeri Mekah, alokasi khusus. Khalifah berikutnya semua dari Mekah. Abu Bakar lahir dan besar di Mekah, Umar lahir besar di Mekah, Utsman lahir besar di Mekah, Ali lahir besar di Mekah, Muawiyah lahir dan besar di Mekah. Tapi tidak ada satu orang Madinah pun yang menggugat, bahkan orang Mekah lebih di kerajaan. Kenapa? Karena Islam memahami warga negara dan suatu bangsa tidak ditandai berdasarkan kelahiran, tapi di mana dia tetap meninggal, di mana dia menetap dan tinggal, itulah tanah air yang dia cintai. Nyo yang haid putih-putih lah pinanya. Persoalan primordialisme ini yang paling berat, menggerogoti nafsu kita sehingga sulit untuk maju. Maka untuk tingkat provinsi, betapa Aceh malu, para pegawai malu saat ada acara pertandingan olahraga sekelas PON, ada peserta dari Aceh mendapatkan medali atas nama kabupaten provinsi yang lain. Kenapa? Primordialisme ini yang dihapuskan di dalam Islam. Maka ketika Nabi lahir dan besar di Arab, makan makanan Arab, ayah nenek moyangnya semua tulen bangsa Arab, tapi beliau tidak puja-puja Arab. Apa kata beliau? Fala fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak lebih bangsa Arab dari bangsa Ajam kecuali karena derajat takwa. Makanya untuk mencintai satu tempat, belajar bahasa. Dan rupanya ulama-ulama awal nakiat belajar bahasa yang paling praktis. Apa kata mereka? Idza aradta lughata qaumin fatazawwaj bi bintil balad. Menyekena meruno bahasa setempat dan kawin ngaurinam yang naikinan. Maka dulu semua tentera penjajah ketika mengirimkan perwira ini disyaratkan 1 bulan pertama wajib menguasai bahasa negeri jajahan. Di mana belajar bahasa? Ternyata belajar bahasa yang paling praktis itu di atas ranjang. Maka dibuatlah istilah yang namanya The Sleeping Dictionary, kamus tidur. Terang-terang apa? What is this? Nyopo yang bukan raja. Iman jera, what is this? Jero. Maka pahamlah dia, itu adalah tangan. Bahasa itu dipraktekkan, bukan dipelajari. Tanya dia pelajari itu SD belajar bahasa Indonesia, SMP belajar bahasa Indonesia, SMA belajar bahasa Indonesia, S1 bahasa Indonesia, S2 bahasa Indonesia, S3 bahasa Indonesia. Oh kata mat gaji profesor tadi, berapa nomor HP Anda? 0852. Pertanyaan sederhana, sejak kapan kosong jadi angka? Yang jawab itu, bayan pun kosong jadi angka. Dari kelas 1 SD kita diajarkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hana kosong. 4 kosong, peluknya hana yang peluk kosong lagi. Tapi sayangnya bahkan orang yang kita harapkan untuk mengajarkan bahasa, orang itu pun berbahasa dengan salah. Maka saya sangat kecewa ketika lembaga penyiaran resmi, umpamanya TVRI, RRI, ada pembawa acaranya masih menyebutkan 0 itu dengan kosong. Ciri kau radio itu. Yang itu di naurung itu tentang bak tot itu yang itu lagi. Capek kita belajar bahasa, tetapi kemudian diacak-acak penggunaannya. Tidak akan lulus UN kecuali bahasa Indonesia baik. Tapi setelah lulus semuanya diabaikan. Maka perhatikanlah bahasa Anda, karena bahasa menunjukkan bangsa. Maka kembali ke Rasulullah tadi, beliau diterima karena beliau mencintai tempat di mana beliau berada. Sampai ketika di Mekah beliau cintai. Nyandung cinta Nabi ke Mekah, malam beliau akan hijrah kemari dengan batai-batai Pak Buasur. Ya Makkatu, innaki la ahabbul buqa'i ilayya. Wahai negeri Mekah, engkau adalah petak tanah yang paling aku cintai. Laula anna ahlaki atraduni ma kharajtu. Menyakan karena pelit dawak nangrau ke hanggu debit. Maka saat itu turunlah ayat Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatli.
Diterjemahkan secara harfiah dalam bahasa Indonesia, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka akhirah orang tenang fitnah, bukan ayatnya baik fitnah bab, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Baca ayatnya, al fitnatu asyaddu minal qatl. Yang mulai dari orang awam sampai orang malim baca corong-corong radio kepegahnya, al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dipikir fitnah bahasa Indonesia sama dengan fitnah bahasa Arab. Inilah ketika kita menjelaskan hukum dengan tidak belajar referensi. Fitnah yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah hukuman yang diberlakukan oleh orang Mekah terhadap Rasulullah dengan mengusir beliau dari kota Mekah keluar dari kota tersebut lebih berat bagi pribadi Nabi daripada dibunuh di kampung sendiri. Menyolah Nabi ketika ketubuh dan kehormatan pribadi, Nabi tidak akan hijrah. Beliau bertahan di kota Mekah sampai tetes darah yang terakhir. Bagi beliau lebih mudah mati di kampung sendiri daripada terusir ke negeri orang. Tapi dicok risiko Nabi untuk hijrah. Maka para ulama tulis dalam tafsirnya, at-tardu minal watan asyaddu min faslir ruhi minal badan. Terusir dari tanah air lebih berat daripada berpisah nyawa dari tubuh. Makanya kepada para musafir itu diberikan rukhsah. Dari tempat ditanya di Montasi, kita berangkat ke di Usigli 80 kilo sudah boleh qasar salat. Ingat kita Nabi dengan sahabat jaman berangkat ke qasar salat eknan dijak karena kenderaan dengan unta, bubung dengan langit, ada dengan tanah padang pasir. Hana merompok semajid, hana merompoi, maka boleh qasar. Itanya rata tagwa semajid, motor masih pakai pramugari lah. Kepa payah qasar no. Ternyata para ulama sepakat, as-safaru nisful azab. Musafir itu adalah setengah dari penderitaan. Bahkan menderita orang musafir lima fihi min mufaraqatil awtani wal ahbab, karena berpisah dari tanah air dan dari orang-orang yang ia cintai. Itanya hana tingkat kemak dengan kiyah karena kibro tagalan di mata, tapi tiuro gintat padayah tantang malamnya dia iman malam. Maka dia wadan mak-mak yang tua ayah-ayah yang bahagia menyonan bro akai rumah mencinta padayah mentang simulasi je 3 Jumaat. Simulasi mentang 3 Jumaat duduk kita nak. Atau bab pesantren kilat 3 Jumaat. Nyan taubat je keluar rumah langsung batapak kaki gitu. Nyo cugalun. Kenapa? Manusia tidak akan pernah mencintai sebelum merasakan kehilangan. Maka musafir itu nisful azab, setengah dari penderitaan. Diberikan rukhsah, dispensasi dan kemudahan-kemudahan. Drok bak tingkat yang kita mainjang oleh sahabat. Ada seorang sahabat Nabi Abul Aswad Ad-Du'ali, gitu mainjang Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, dulu Allah izinkan kita qasar salat dalam perjalanan karena takut dipengaruhi oleh orang kafir. Laisa alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru. Tidak mengapa kalian qasar salat kalau kalian khawatir diganggu oleh orang kafir. Nyo hana le orang kafir yang pengaruh ejit nak qasar minta. Apa kata Ibnu Abbas? Ajibtu mimma a'jabta min. Ilun pun heran atas kasus yang sama. Ketika Rasulullah hidup saya sempat bertanya, betul Nabi, sadaqatun tasaddaqallahu biha fataqabbalu sadaqatahu. Itu adalah sedekah yang Allah berikan kepadamu, maka terimalah sedekah Allah, bukan karena kamu perlu tetapi karena Allah memberi. Maka dalam adab dipegang di para ulama, walaupun kita sangat kaya, datang kerabat dan keluarga ke rumah bertamu memberikan sedekah, gejuk beruh musabah pingan, gejuk pisang musabah iti, gejuk pemanok musabah empung. Apa yang terjadi? Itanya yang kayanya pandagalan kayaknya lebih mahajat kebu ya bang no. Dengan ikhlas hati kita tolak keberatu makwa cutpo teh nepua mentang kedan rumah ada lebih berlai atanya daripada lain. Tidak boleh di dalam Islam. Pemberian itu harus diterima. Bahawa yang memberi lebih berhajat pulang lain kenyang kabompang tu. Gebah saka 3 kilo gejuk katanya rimong sakanya. Watewa menjaganya tanggap lebih berlai sabah puni dia pulang ya. Jauh. Yang baik ada draw atau pulang lagi sah. Walaupun tujuannya ikhlas, karena sedekah bukan karena yang menerima ingin diberi, tetapi karena yang memberi ingin diterima.
Maka asal salat kemudahan diberikan kepada orang yang musafir. Maka Rasulullah ajarkan untuk hijrah. Tapi pertanyaannya, kenapa Rasulullah sangat mudah diterima di Madinah? Bahkan di Mekah payah diterima, bahkan di Madinah bagah-bagah diterima. Orang yang tumbuh di tengah kaum dan kerabatnya sulit untuk berkembang karena jejak track rekodnya itu terekam dengan baik. Nyo jaman yang cuma nok pulang, nyo jaman yang kau batebe tipulin, menang ditanya malim macam tak cidang, kah yang mencur manok kaya jaman. Habis dia. Orang akan berkembang bila dia mulai hijrah. Kamu cakap punya anak hijrah hamda bedak. Kamu apa calon bupati, wakil bupati bandua dia cakap. Dua dia cakap halawat-halawat. Tapi jak tirau orang cakap ni merantau ke dia ulang sah dua buah periode tirau. Nyata ke suum. Orang cakap tirau tu dua buah periode. Kenapa? Ketika kita hijrah, orang tidak tahu rekam jejak kita di belakang. Yang kalian gad. Maka dia orang kampung menyokam alim lepas payah ceramah di kampung raw. Merompok orang tuha jaman tempat dia kopi ke kuplung kuih hanang bayi-bayu. Tengah ceramah kita lanjut rupa kanya ira hidup bila lailung. Malay katanya akhlak katanya jaman terekam bauranya. Padahal orangnya baju tanah tinggal dia. Tapi karena kita merasa bersalah, maka kita tidak mampu untuk mengembangkan diri. Ketika ingin bersikap tegas sedikit, tepeh yawa, tepeh mawa, ada banyak kepentingan yang bercampur aduk, maka sulit untuk berkembang. Tapi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, hana apa hana buah, tidak ada anak kandung, tidak ada anak tiri, yang ada semuanya adalah anak orang. Hana apa yang timang kena, hana apa yang timang Bandung ada gok santut perlakuannya. Di Madinah, di Mekah semua orang kenal beliau. Walaupun direkam jejak beliau hebat, tapi beliau tetap tidak dianggap hebat oleh penduduk Mekah. Maka kalau ingin hebat, hijrahlah. Ini prinsip dasar. Tapi kehidupan kamu dia ceraya kah hidup tanah kah luar, rezeki kah rekening kah gendut. Salah satu ciri-ciri orang bahagia adalah Allah bukakan pintu rizki di tanah airnya sendiri. Hana payah tajak merantau dan geragap tehak pintu rezeki. Tetapi merantau itu tetap perlu untuk membuka imajinasi, untuk membuka wawasan agar tidak seperti katak di bawah tempurung. Maka menyonalam kampung di Aceh Raya, di setiap kecamatan, di setiap kampung yang pekaru-karu rapat kampung, yakinlah ni cikalan nak tahu ya no hana ya tetap pegah apa bahasa kampung ike dari banyak tapi luhan hanam tu tahu ike atolo yang gaji ubah rapat. Maka selalu saya sarankan setiap pemerintah, apabila ada anak-anak muda yang berpotensi, potensial, yang potensialnya tetap sial boyongnya, dia berpotensi, rekrut mereka, izinkan magang ke luar negeri, tapi jangan dalam satu grup orang Aceh. Mentahu tapi gerau Aceh, lagi banyak nak tinggi. Acehnya kehidupannya sangat eksklusif. Saya kuliah di Al-Azhar di bulan Ramadan, dibagi acara Maidatul Rahman, buka puasa di masjid. Di masjidnya duduk pulang loyang, menyo hanan di pulau loyang. Ngejak mublau jipat di lambaru nak kanah tengah madel. Nyan pluk ada kanahnya loyang ni. Lampluknya di pasabu untuk 5 orang tu. Kawan-kawan dari Arab duduk saja, yang dari Afrika duduk saja, yang daerah lain dari Indonesia duduk saja. Tapi khusus mahasiswa dari Aceh tidak akan duduk dulu sampai kumpul 5 orang untuk keliling pluknya. Tapi Aceh 5 orang keliling pluknya. Bahkan ada sebuah perjanjian yang tidak tertulis. Pajuh jatah hadaro hanya lewat apa dulu. Tapi ni kamu orang Afrika dia diaduknya lagi mulai. Gaduh selera makannya. Bangsa lain tidak pernah merasa jijik lagi kepada saudaranya. Daerah lain di Indonesia tidak merasa jijik lagi kepada saudaranya. Tinggal orang Aceh mentang jijik kepada saudaranya. Maka walaupun nyan sabah pingan rame-rame melimau, menyaitu orang Aceh pemedung nyan na pagar virtual tak menak, nyo eno bagula. Tetangga tidak akan mengambil jatah tetangganya. Dan ini adalah pengajaran Islam yang tak prakteknya pengajaran Islam pada satu sisi. Tahu sisi ini,
bahawa tidak ada pagar yang paling aman kecuali tetangga. Islam mengajarkan hanya pagar yang lebih kaum kecuali tetangga. Tapi ternyata ajaran Islam diambil oleh orang kafir, ditinggalkan oleh umat Islam. Coba perhatikan di Eropa, coba perhatikan di Amerika. Hampir rata-rata rumah itu tidak punya pagar. Kenapa? Mereka percaya pagar terbaik adalah tetangga. Itanya di Aceh, na rumah kau lam pagar ke siapa? Pagar hana Arab hati ke tetangga. Menyo hana terpegat pagar tu kat pertih lagi Jepang pula lagu. Ho yang kena lagu yang. Tapi saat orang Aceh merantau makan satu piring rame-rame, pagar virtual itu berlaku dengan sangat ketat. Cip kamu pot batas. Yang untuk cok babi ni pada izin cok adung. Tapi ada ketidakbaikan ketika kita merasa jijik pada saudara. Maka Islam ketika Rasulullah ingin memperkuat persaudaraan dan eratnya ikatan tersebut, beliau ajarkan makanan yang paling berkah adalah makanan yang paling banyak tangan menyentuhnya. Makin lejaro cukai, makin berkat makanannya. Dan yang hantar tim. Yang tim yang kurang mendasik dari cakup. Yang awak dia kerja awak lain benci kau. Padahal itu sunnah Nabi. Maka sekarang terkait sunnah Nabi ini kita tidak lagi jujur. Bukan karena itu sunnah kita praktekkan, tapi karena kita suka maka kita lakukan. Bukan karena sunnah. Maka menjanggutnya sunnah Nabi. Tapi kalau tentu orang nak janggut ikut sunnah. Bahkan baru dinamakan sunnah apabila motivasi melakukan dan meninggalkan karena Nabi. Iran bakal menjanggut ikut sunnah Nabi. Numpuk pahala. Numpuk yang lain itu orang bakal menyangka janggut. Tu mereka dong. Mapa itu pahala? Nam rupa orang lain rapi tak janggut kau nak. Melagi Brad Pitt macam tu. Yang jadi syarat tok. Maka sunnah itu bukan karena kita melakukan. Sunnah itu adalah motivasi untuk melakukannya, didorong oleh keinginan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini dianjurkan untuk berangkat. Nyo anak muda Aceh raya dari masing-masing kampung kirim keluar negara. Tapi baik itu memang sahaja. Menye itu memang sahaja. Yang bukan bahasa Inggeris je, bahasa Arab, bahasa Aceh mencari. Maka ada seorang pengusaha Aceh dari Malaysia. Ketika hana gedoh minta di daerah Pat kena purno bahasa Aceh kena tanya. Gewa kena Aceh truk ke dalam sadap sago sama laganya merokok bahasa Indonesia di mana namanya. Mumangnya keliling dunia karena kena orang kaya lepas. Truk Mesir duk dengan kamu berinteraksi. Di antara kamu mahasiswa yang nak di Mesirnya nak dari Aceh, nak dari Gayo Aceh ni. Tapi bahkan yang Gayonya pun lancar bahasa Aceh. Tengok kena ino lu purno bahasa Aceh ni. Makin keluar makin kaum budaya. Bukan menyerap yang di luar tetapi membawa yang dari dalam keluar. Maka yang paling berat bidangnya tanya ceraya. Orang daerah lain kerja ceraya gerasa kuah belano. Ejak kedih belah di lewat donga, irasa hati wak pisang. Lewat belah di Keruten, kamu mulai ke baju si tubuh. Lewat belah di Selawah, kamu mulai baju untuk mulut. Tapi tanya orang Aceh, oh mentang kena tajak, yang nanti nak kuah belangong. Belah di Keruten tajak, nak kuah belangong. Belah di Selawah tajak, nak kuah belangong. Ega bean kuah belangong mana? Terdikte budaya kau dengan keinginan kita tidak ingin beradaptasi dan berpetualang dengan lidah. Kita menganggap kitalah yang paling hebat, padahal dalam pandangan orang lain kitalah orang yang paling tidak hebat. Maka luar biasanya saat kita mampu untuk beradaptasi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka Rasulullah hijrah ke Madinah. Kenapa belum diterima? Yang pertama, beliau menunjukkan kualitas kepemimpinannya. Apa kualitas tersebut? Kualitas pemimpin adalah mampu untuk mempersatukan yang sudah tercerai-berai. Saat Nabi datang ke Madinah, di Madinah itu ada kelompok suku yang sudah berperang sejak dari nenek moyang mereka. Bani Aus, Bani Khazraj, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Masing-masing punya sekutu. Siapa yang provokasi? Yahudi, dua buah kelompok. Pegat sekutu kena, pegat sekutu kena. Pakai di rumah Madinah, Yahudi pokok jarawa. Kenapa? Tujuan Yahudi ingin menguasai hasil bumi dan kekayaan perdagangan yang ada di Madinah.
Kekalian orang Madinah sewa tanah, kemudian pulau sampai setengah aset Madinah menjadi milik Yahudi. Dikembang biakkan dengan modul riba. Saat Rasulullah datang, beliau petakan persoalan masyarakat ini. Ada persoalan pertama tentang sengketa antar suku. Ada persoalan kedua tentang persoalan ekonomi yang tidak merata. Ada persoalan-persoalan yang lain. Beliau persatukan satu persatu. Yang pertama Nabi lakukan adalah persaudaraan. Maka beliau datang, beliau kumpulkan ada masalah Aus, Khazraj, Khainuqah, Nadir dan Quraidah, belum lagi nanti antara Muhajirin dan Ansar. Beliau selesaikan satu persatu. Maka bersatulah warga Madinah. Dengan Yahudi bersatu, tunduk di bawah pemerintahan Nabi. Tapi Yahudinya hana habis. Maka Nabi melihat peluang mengusir Yahudi adalah dengan memberantas riba. Turunlah ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah yang menyatakan wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Ketika riba tidak hidup di Madinah, orang Yahudi angkat kaki dan hilang. Hana le Yahudi di Madinah kecuali keturunan Bani Israel yang sudah memeluk Islam. Tapi sayangnya kita tidak mampu memberantas riba di Aceh. Dan luar biasanya iklan riba di Aceh itu ditempel di dinding-dinding masjid. Anda perlu dana tunai, jaminkan BPKB Anda. Itu dia dalam buku ini. Hana sobruk. Andai kata Anda yang tulis bab bintih masjidnya, Anda ingin berzina malam ini, hubungi nomor ini. Yang bahaya. Padahal dosa riba lebih besar daripada dosa berzina. Berzina kita persoalkan, tapi orang praktekkan riba, iklan bakmi harap di DP. Hana semua perkara. Anda butuh biaya tunai, jaminkan BPKB Anda. Jawab pen, jamin BPKB. Jawab pen. Riba dalam celok kampung kita biarkan. Keluar berita beberapa hari yang lalu di media bahwa kalau orang datang ke dealer ingin beli sepeda motor, kalau cash, uang tunai dipersulit, kalau kredit dipermudah. Jamun tajak mudang bermadema ada habis. Jika menyekal tunai kontan habis. Tabapeng tabah tak perlu nampak dan kena belau matanya. Tiba belau deku tunai ogat tak proses ni. Pajak macam motor inden deku pajak citun. Menyekredit belau baru minta. Uronyo tak belau baru minta kredit. Tapi menyok tunai tak belau. Uronyo tak belau terluka baru minta. Gaduh hawa aja. Dimudahkan untuk utang, padahal salah satu persoalan azab kubur disebabkan karena utang piutang. Maka Nabi persatukan semua kelompok dan elemen, kemudian Rasulullah berantas riba ini. Ketika ekonomi itu berdaulat, maka orang akan merasakan kemerdekaannya. Inang rodanya kedaulatan ekonomi tidak pernah ditegakkan, selalu sibuk menegakkan tiang bendera saja. Bendera hidang, ekonomi hidang, Bandung lebah. Kapan merdeka? Baru merdeka apabila Soekarno dan Hatta sudah mulai berbaris di dalam dompet Anda. Yang baris Soekarno Hatta ini langsung merdeka dia. Ayo teritori be nombor ini. Urang yang kena teritori be pada ulang dompet yang merdeka. Kenapa? Soekarno Hatta sudah berbaris hormat bendera. Mainnya kana apa ini kau? Nyo hana pen tak pegah apa? Ini pegah beh kau. Main pegah oleh Jack Ma pengusaha di Cina. Bila anda miskin, maka kata anda yang sangat bijak pun dianggap seperti kentut. Tapi bila anda sudah kaya, bahkan kentut anda pun dianggap sangat bijak. Nyandu menyoka kaya. Ada brok tak pegah apa ini kau. Tapi menyogatin ada enggak tak pegah apa? Ini pegah beh kau. Mudahnya apa? Ini yang kita tidak mampu lakukan. Tidak mampu untuk menjadikan masyarakat berfikir bahawa dia adalah sebagai orang kaya. Maka kita dirusak pelan-pelan. Dulu kita berbangga Aceh besar sebagai orang yang memberi. Dulu kita bangga Aceh ini sebagai orang yang memberi. Hari ini nauzubillah kita mulai melihat orang Aceh ini menjadi peminta-minta. Taduk bagi dia kopi hijau yang dimonglah buat kloter buat lagi dekat lewat. 5 minit tabah, 5 minit tabah. Mempermalukan kita. Maka Cina yang baru lagi dekat pada kampung. Yang menyuruh dengan Aceh lagi dekat ngeduk juga. Pemelih pada kampung dan mempermalukan agama. Ini prinsipnya. Yang ketiga,
Ketika Rasulullah ingin mempersaudarakan, maka beliau menjadi orang yang selevel. Maka yang paling populer dalam catatan sejarah adalah persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf orang paling kaya di negara Mekah, Sa'ad bin Rabi' orang yang paling kaya di negara Madinah. Ketika selesai acara pertemuan tersebut di Saqifah Bani Sa'idah, Sa'ad bin Rabi' sebagai tuan rumah gemat bagi saudaranya Abdurrahman bin Auf merupakan dua rumah. Sebelum tidur di malam tersebut, di bawah termangan cahaya lampu teplok gebegah, wahai Abdurrahman, Rasulullah persaudarakan kita berdua dalam ikatan iman. Maka ketahui olehmu, ana aktsaru ahli Madinati sarwatan, saya adalah penduduk Madinah yang paling banyak harta kekayaannya. Saya punya kebun kurma sekian ratus hektar, saya punya peternakan sekian ribu ekor ternak. Besok matahari terbit, kita datang ke kebun, kita ukur ulang, kita bagi dua, setengah untukmu, setengah untukku. Lalu kita berangkat menuju peternakan dan menghitung ulang binatangnya, setengah untukmu dan setengah untukku. Ketika matahari sudah tinggi, kita pulang ke rumah. Saya punya dua orang istri, engkau perhatikanlah yang menarik hatimu, sampaikan kepadaku, aku ceraikan dan engkau nikahi. Nyantum persaudaraan, rubah hati bagi. Jadi kita nyonya Abdurrahman bin Auf malamnya bibit nak dengar tapi tahu duit. Pajan kaya ke, pajan kaya ke. Tapi Abdurrahman bin Auf benar-benar menunjukkan kualitas seorang sahabat. Tidak perlu berpikir panjang dan istikharah, seketika beliau menjawab, barakallahu laka fi malika wa ahlik, semoga Allah berikan keberkahan pada harta dan keluarga. Dullani ila suq, tolong tunjukkan saya jalan ke pasar. Bek nijuk harta, bek nijuk lampu terma, bek nijuk binatang ternak, bek ni bagi dua rumah. Ni tolong tunjuk retah tiap pekan. Begitu besok matahari terbit, salat subuh beliau berangkat ke pasar. Ada modal sedikit tersisa dari Mekah, beliau beli barang dijual. Merompok laba, beli barang jual. Merompok laba, beli barang jual. Maka Islam mengapresiasi orang yang bertransaksi jual beli. Ayyul kasbi afdal, ya Rasulullah, usaha apa yang paling utama? Apa kata beliau? Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Usaha seseorang dengan keterampilan tangannya, gemetani, gemetukang, geeu, gejak melaut, nyan usaha yang paling halal. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap transaksi jual beli yang mabrur. Transaksi jual beli adalah potensi ekonomi yang sangat tinggi. Aceh punya banyak lahan, Indonesia mempunyai luas lahan yang luar biasa. Tapi ternyata Indonesia bukanlah pedagang hebat. Buktinya Singapura punya lahan sempit, semua benda mereka perjualbelikan. Itenyo pula tebe pabrik kakao bawahnya. Itenyo yang pula sawit, minyak makan tak ada awaknya. Itenyo yang pula pimpu yang punya bawahnya. Kenapa? Karena mereka ahli dalam strategi bisnis. Mereka hanya putar-putar uang saya, selesai. Itenyo pula pimpu eloh anak. Ni